Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera, salam sehat, salam sukacita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapak, Ibu, mari kita mau renungkan firman Tuhan yang saya kasih tema pesan yang tidak dapat menolong. Ini terambil di Habakuk 2 ayat 4. Saya ingin bacakan dalam versi mudah dibaca. Demikian bunyi firman Tuhan. Pesan itu tidak dapat menolong orang yang tidak mau mendengarkannya. Tetapi orang yang benar akan hidup karena mereka mempercayainya. Bapak, Ibu, ada pesan, namun pesan tersebut tidak dapat menolong. Ada firman Tuhan, pesan firman Tuhan, tapi pesan firman Tuhan tersebut tidak dapat menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tadi Habakuk berkata, pesan itu tidak dapat menolong orang yang tidak mau mendengarkannya. Bapak, Ibu, ini poin yang pertama. Firman Tuhan, pesan firman Tuhan. Bapak, Ibu mungkin mendengarnya, tapi tidak dapat menolong. Pesan firman Tuhan tersebut tidak dapat menolong saudara. Pesan firman Tuhan tentang keselamatan tidak dapat menolong Bapak, Ibu, dan Saudara. Kenapa? Tuhan katakan di Habakuk tadi, karena tidak mau mendengar. Ada pesan tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara asal-asalannya, asal-asal saja mendengarkannya. Tidak peduli dengan pesan firman Tuhan tersebut. Bahkan yang lebih jauh lagi, tidak mau percaya. Sehingga pesan firman Tuhan itu tidak dapat menolong Bapak, Ibu. Biarlah ini menjadi perenungan kita, Bapak, Ibu. Kalau engkau masih di luar Yesus Kristus, mungkin Bapak, Ibu pernah mendengar tentang firman Tuhan tentang keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Biarlah ini menjadi pesan yang diulang lagi. Biarlah ini pesan firman Tuhan ini engkau dengarkan baik-baik. Engkau ambil sikap membuka hati bagi Kristus. Supaya pesan firman Tuhan tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus itu pesan firman Tuhan yang akan menolongmu untuk keselamatan jiwamu. Haleluya. Poin yang kedua, Bapak, Ibu. Pesan yang tidak dapat menolong. Kalau tadi tidak mau mendengar, tidak mau percaya. Sekarang yang kedua, poin yang kedua, mau mendengarkan dan menerima, Bapak, Ibu, firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan, pesan firman Tuhan ini terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Yuk kita baca di Matius 13 ayat 20 dan 22 sampai 22. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan dengan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja.
Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun murtad. Yang ditabur di tengah-tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu. Lalu kekayaan dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kekhawatiran dunia, hal-hal duniawi jasmani bisa membuat manusia khawatir. Makan, minum, pakaian bisa membuat manusia khawatir. Kenapa manusia khawatir dengan hal-hal jasmani duniawi? Bapak Ibu, dunia ini memang membuat standar-standar. Sehingga kalau manusia tidak atau belum mencapai standar yang dunia standarkan, kita jadi khawatir. Standar tentang kekayaan. Engkau diberkati Tuhan kalau mempunyai rumah seperti ini. Kekayaan-kekayaan yang harus engkau kejar, manusia kejar. Sehingga kalau kita tidak atau belum mencapainya, gelisah. Bahkan ada manusia yang dengan menghalalkan segala cara untuk mencapai standar-standar manusia tersebut di dalam kekayaan. Mereka melakukan kejahatan, dosa untuk demi standar-standar manusia yang bukan sesungguhnya itu bukan kehendak Tuhan. Itu hanya manusia yang membuat, manusia yang mencoba memberikan standar-standar yang manusia bisa raih untuk berkenan. Bukan karena kekayaan, pengetahuan atau apapun yang kita miliki, tapi engkau adalah ciptaannya dan di mata Tuhan engkau berharga. Biarlah ini menjadi perenungan kita. Janganlah kekhawatiran dunia ini, kekayaan dunia ini menghimpit firman Tuhan. Sehingga pesan firman Tuhan ini tidak dapat menolong saudara dan saya. Poin yang ketiga, Tuhan ingin pesan dari firman Tuhan yang Bapak, Ibu, Saudara dengar menjadi pesan firman Tuhan yang menolong kita, memberkati kita. Ayo kita baca Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Inilah sikap kita ketika kita menerima pesan firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini poin yang pertama. Kalau pesan firman Tuhan ingin dapat menolong saudara, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Lebih lanjut katakan di ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akui Tuhan. Libatkan Tuhan dalam apa yang kita kerjakan. Ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Biarlah
Ini menjadi perenungan kita di dalam mengikut Tuhan, di dalam menerima berkat-berkat Tuhan, firman-Nya yang Tuhan sampaikan melalui hamba-hambanya, atau ketika Bapak Ibu membaca firman Tuhan, biarlah pesan firman Tuhan ini dapat menolong Bapak, Ibu, dan saudara. Poin yang pertama, Bapak Ibu mau mendengar dan percaya kepada firman yang diucapkannya tersebut. Amini firman Tuhan, perkatakanlah firman Tuhan. Poin yang kedua, jangan sampai firman yang kita dengar terhimpit oleh kekhawatiran dunia, oleh tipu daya kekayaan, oleh standar-standar manusia, sehingga firman itu terhimpit. Poin yang ketiga, kita mau sesuai di Amsal 3 ayat 5, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Kita mau libatkan Tuhan dalam segala yang kita kerjakan, dan kita senantiasa menjadi orang yang tidak sombong, tapi takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Bertekunlah dalam pembacaan firman-Mu. Ada rahasia besar, janji-janji Tuhan atas hidupmu yang sudah Tuhan nyatakan dalam firman-Nya. Jadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Amin.